Hi everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Nah, kemarin-kemarin kan kita udah membahas hantu-hantuan, terus tentang perampokan, terus juga pernah bahas tema yang agak berat. Jadi, Om kangen nih cerita film yang ada tukeran ilernya lagi. So, kali ini Om akan membahas film India keluaran tahun 2008 yang berjudul Bachna Ai Hai Seno. Film ini menceritakan tentang perjalanan dari seorang playboy yang menebar benih kemana-mana. Banyak cewek yang udah menjadi korbannya. Suatu ketika dia kena karmanya. Pada saat dia mencintai seorang wanita, dia malah dicampakkan. So, mau tau gimana cara nih playboy untuk mengubah hidupnya? Gak usah pakai lama, bemper Ombre Walk Story. Awal kisah diperlihatkan seorang playboy kelas kakap yang bernama Raj Sharma sedang berpesta dan berjoget. Raj terkenal dengan julukan Ladies Hunter karena kebiasaannya yang gonta-ganti cewek. Nah, kali ini kita akan menceritakan kisah hidup Raj dengan wanita yang paling berkesan untuknya. Pertama, Mahi, 1996. Diperlihatkan Raj dan teman-temannya sedang piknik ke Swiss. Tetapi di sini Raj terlihat tidak senang karena selama di Swiss dia hanya melihat rumput dan sapi. Raj berkata kepada sahabatnya, Sachin, Piko, dan JB, bahwa dia ke Eropa ingin merasakan cewek bule. Ini udah beberapa hari yang dilihat cuma toket sapi mulu. Di tempat duduk yang tak jauh darinya, terlihat juga rombongan cewek-cewek India yang kebetulan juga lagi piknik. Salah satu dari cewek itu bernama Mahi, cewek cantik yang sangat ngefans banget sama film Dilwale Dulhaina Le Jayange. Susah males nyebutinnya, baca aja sendiri ya. Nah, film itu tokoh utamanya adalah Raj Malhotra yang diperankan oleh Lord Shah Rukh Khan. Mahi sangat terobsesi dengan film itu, dan dia ingin mempunyai cowok seperti tokoh Raj di film itu. Sedangkan teman-temannya selalu meledeknya karena hal itu. Tak lama Mahi dan Raj kebelet pipis. Tak sengaja mereka berpapasan di gerbong kereta. Melihat ada cewek sabi, Raj langsung laporan ke teman-temannya. Begitu juga dengan Mahi. Akhirnya mereka menemukan tujuan hidup baru, yaitu berkenalan dengan para cewek-cewek sabi itu. Di pegunungan Alpen, mereka mengumpulkan segenap jiwa dan raga untuk berkenalan. Tetapi bangkeknya, pas lagi jalan slow motion, Raj dan yang lain kabur meninggalkan Sachi sendirian. Alhasil, Sachi berkenalan sendiri dengan para cewek itu. Tetapi belum sempat spek-spek iblis, ayah dari Mahi datang. Jelas saja, Sachi langsung jiper ketika melihat ayah Mahi yang badannya kayak kulkas 2 pintu. Tak lama, Raj dan yang lainnya menanyakan bagaimana dengan PDKT-nya. Sachi jelas saja misuh-misuh karena tadi dia ditinggalin. Tak lama dia melihat salah satu teman dari Mahi ke toilet. Sachi langsung gercep untuk memanfaatkan momen itu. Beberapa saat kemudian, Sachi yang udah dapat informasi memberitahu kepada semuanya tentang Mahi and the Gang. Sachi mengatakan bahwa Mahi sangat mengidolakan sosok Raj Malhotra di film DDLJ. Mendengar itu, Raj langsung mengeluarkan skill playboynya. Dia menyewa pengamen lokal untuk memainkan lagu DDLJ. Jelas saja Mahi yang melihat itu langsung kesengsem dan klepek-klepek dengan sosok Raj yang pergi dari situ dengan gaya sok coolnya. Singkat cerita, kereta wisata pun berangkat. Tetapi sialnya, Mahi yang malah asik minum janji jiwa sambil baca buku malah ketinggalan kereta. Raj yang melihat itu langsung lompat dari kereta dan bersikap seolah-olah dia juga ketinggalan kereta. Raj dengan sok imut berkata, "Kau tenang saja, aku akan menjagamu dan aku akan membawamu kembali ke keluargamu." Tak lama, Raj bertanya kepada petugas loket, kapan kereta selanjutnya menuju Zurich berangkat. Penjaga loket berkata, kereta paling cepat berangkat jam 6 sore ini dan besok jam 6 pagi. Di luar, Raj yang gak mau kehilangan momen malah berbohong kepada Mahi bahwa kereta paling cepat baru adanya besok pagi, berharap dia dan Mahi bisa check-in di motel untuk menghabiskan malam bersama. Tetapi harapan hanyalah harapan. Mahi malah mengajak Raj untuk pergi menyewa mobil saja daripada nunggu sampai besok pagi. Singkat cerita, karena uang mereka kurang, akhirnya mereka malah menyewa motor untuk pergi ke Zurich. Di perjalanan, mereka saling memperkenalkan diri masing-masing. Tak hanya itu, kekonyolan mereka kembali kambuh. Ketika di tengah jalan, mereka kelaparan karena Mahi tidak membawa uang dan Raj yang uangnya sudah habis untuk menyewa motor. Mereka hanya bisa ngecas ketika melihat toko coklat. Tak lama, Raj memiliki ide. Dia dan Mahi masuk ke dalam dan meminta tester coklat dari toko itu. Tetapi testernya nggak cuma satu, tapi banyak. Setelah kenyang, mereka langsung kabur. Untung di Swiss, coba gitu di Indo, pasti udah dikejar sama warga sekampung tuh orang. Singkat cerita, akhirnya mereka kembali menuju Zurich.
Di perjalanan, Raj berkata dalam hati, "Sial, udah dibela-belain lompat dari kereta, ini pegangan tangan aja kagak." Karena udah kentang parah, akhirnya Raj berpura-pura kehabisan bensin agar Mahi mau diajak check-in. Tetapi Mahi yang polos malah nggak peka dan malah berniat ke pusat kota untuk mencari siapa tahu masih ada tukang bensin eceran yang masih buka. Karena tidak menemukan tukang bensin eceran, di sini mereka akhirnya duduk di tepi jalan. Karena suasana mendukung, Mahi akhirnya berkata, "Raj, aku mau bilang sesuatu." Nah, Raj yang merasa Mahi sudah masuk ke perangkapnya merasa seneng. Tetapi Mahi malah berkata, "Raj, sebenarnya aku sudah dijodohkan oleh ayahku." Mendengar itu, Raj langsung lemes dong. Misi enak-enaknya harus kandas. Di sini, Raj juga berkata sejujurnya bahwa sebenarnya dia melompat dari kereta dan berpura-pura kehabisan bensin agar bisa lebih dekat dengan Mahi. Raj juga berkata, "Maaf, aku tidak tahu kau sudah bertunangan. Padahal aku sudah membuatkanmu sebuah puisi." Mendengar itu, Mahi tertawa. Tetapi dia ingin mendengarkan puisi Raj. Raj kemudian mengeluarkan tisu di kantongnya dan membacakan puisinya. "Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Begitulah cinta, deritanya tiada akhir." Mendengar itu, Mahi pun menjadi terharu dan berkata, itu adalah puisi terindah yang pernah dia dengar. Dan mereka pun akhirnya tukeran iler coy. Wow, udah lama Om gak bilang tukeran iler. Dan setelah itu, Om gak tahu mereka ngapain. So gak mungkin juga kan mereka ngelanjutin perjalanan naik motor malam-malam. Mungkin ada yang tahu mereka ngabisin malam ngapain? Tulis di kolom komentar ya. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di sini, mereka semakin menjadi lebih dekat. Singkat cerita, akhirnya Mahi kembali ke keluarganya dan teman-temannya. Di sini Mahi menceritakan bahwa dia ditolong oleh seorang pria. Ketika Raj menyapa ayahnya Mahi, terlihat ayahnya sangat berterima kasih kepada Raj tanpa tahu kegiatan yang dilakukan anaknya dan Raj malam. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Di sini Raj berjanji kepada Mahi, sesampainya di India dia akan menemui orang tua Mahi dan melamarnya dan mengatakan bahwa mereka saling mencintai agar pertunangan Mahi dibatalkan. Mahi kemudian menceritakan semuanya kepada teman-temannya. Tetapi ketika membuka tisu Raj, ternyata tidak ada tulisan puisi di sana. Di tempat lain, Raj menceritakan pengalamannya semalam kepada teman-temannya. Dia berkata, "Tuh cewek polos banget. Doi berharap gue bakal nemuinnya sesampainya gue nanti di India. Kayaknya dia udah tergila-gila sama gue. Tapi siapa juga yang mau ketemuan sama dia lagi?" Sialnya, ternyata Mahi sudah berada di belakangnya dan mendengarkan semua yang dikatakan oleh Raj. Jelas saja Mahi sangat kecewa dan menangis karena harapannya dikhianati oleh Raj. Radhika 2002. Saat ini Raj tinggal di kota Mumbai. Diketahui saat ini dia lagi kumpul kebo dengan pacarnya yang bernama Radhika. Sudah 1 tahun Raj dan Radhika hidup bersama. Di sini Raj sangat menikmati kehidupannya karena pacaran tanpa komitmen dan bebas melakukan enak-enak. Semua ini bermula 1 tahun yang lalu ketika Raj baru saja pindah ke apartemen itu. Raj yang baru saja diterima bekerja langsung berniat menikmati masa-masa tenangnya jauh dari keluarga. Tetapi ketika dia mau tidur, tiba-tiba terdengar suara musik yang sangat besar dari kamar sebelah. Raj langsung marah-marah karena tetangganya nggak punya adat dan nggak punya etika. Dia langsung mencoba mendobrak pintu tetangganya itu. Tetapi ketika pintu itu dibuka, walah, terlihat seorang mbak-mbak super demplon yang cuma pakai kotang sama celana pendek. Jelas saja melihat prasmanan di depan matanya, Raj langsung kicep. Dengan terbata-bata, Raj menjelaskan bahwa dia sedikit terganggu dengan suara musik yang terlalu kencang. Tanpa sadar, Raj juga menjelaskan nama, pekerjaan, hobi, dan ukurannya 20 cm. Karena Raj menjelaskan dengan sopan, Dika akhirnya mengerti dan memaklumi. Semenjak saat itu, Raj sering curi-curi kesempatan untuk caper sama Mbak Dika ini. Singkat cerita, akhirnya Raj dan Dika semakin dekat. Diketahui pekerjaan Dika saat ini adalah sebagai foto model majalah dewasa dan cita-citanya adalah menjadi artis terkenal. Karena sudah semakin dekat, akhirnya mereka tukeran iler di lift. Semenjak saat itu, mereka hidup bersama, alias kumpul kebo. Tak lama, Raj yang bekerja sebagai game development di Microsoft mendapatkan promosi. Dia dan Sanchi akan dikirim ke Sydney untuk bergabung dengan tim development di sana. Sepulang dari kerja, Raj merasa senang karena dia akan pindah ke tempat baru, yang mana itu artinya dia bisa mencoba cewek baru. Tapi Sanchi mengatakan, bagaimana dengan Radhika? Lu bakal ngajak dia? Raj tentu saja mengatakan tidak, karena hubungannya dengan Dika hanyalah sama-sama saling butuh. Keesokan harinya, Raj dengan wajah pura-pura memelas menyampaikan bahwa dia akan segera mutasi ke Sydney dan entah kapan dia akan bisa kembali lagi ke India. Dika yang melihat itu terlihat murung. Merasa rencananya meninggalkan Radhika berhasil, Raj pun terlihat senang. Tetapi di sini Dika malah salah paham. Dia mengira Raj ingin mengajaknya ke Sydney sehingga dia beranggapan bahwa dia harus segera menikah dengan Raj sebelum Raj berangkat ke Sydney.
Raj jelas saja panik karena selama ini dia berpikir Dika adalah wanita yang tidak mementingkan komitmen pernikahan. Dika malah berkata, "Aku akan meninggalkan karirku, asalkan aku bisa menemani suamiku, aku sudah bahagia." Kali ini malah Raj yang kicep karena bingung harus bilang apa lagi. Keesokannya, Raj meminta saran dari Sanchi. Sanchi menyatakan, "Tenang aja bro, nikah tuh gak segampang yang ente kira. Lagian belum tentu juga orang tuanya setuju doi nikah sama lu." Malam harinya, Dika malah mengatakan bahwa ortunya sangat senang dengan pernikahan anaknya dengan Raj. Dan sekali lagi, rencana Raj harus kandas. Besoknya, Sanchi kembali memberikan saran sesat. Singkat cerita, pada saat Raj dan Dika memilih baju pernikahan, Raj mengatakan bahwa selama ini dia menyembunyikan sesuatu. Dia berkata bahwa Johnny-nya memiliki masalah dan dia tidak bisa memiliki anak, berharap Dika bakal meninggalkannya. Dika malah berterima kasih kepada Raj karena dia sudah mau jujur sebelum pernikahannya. Dika menganggap Raj sangat mencintainya sehingga dia menceritakan aibnya sebagai lelaki. Dika malah berkata, "Beb, aku gak keberatan, kita bisa ngadopsi anak kok." Karena tidak punya alasan lagi, akhirnya Raj harus mau datang mendaftar ke pernikahannya ke KUA. Seminggu sebelum pernikahannya, Sanchi memberikan satu lagi saran sesat. Dia mengatakan, "Bro, buatlah pesta bujang bro. Cewek pasti bakalan ilfil bila melihat cowoknya enak-enakan sama cewek lain." Malam harinya, Dika melihat Raj yang lagi enak-enak dengan teman-temannya dan cewek-cewek penghibur. Melihat itu, Dika langsung masuk ke kamar dan mengemasi pakaiannya. Perasa kali ini Dika sudah marah besar dan rencananya berhasil, Raj harus kembali kicep ketika Dika mengatakan bahwa dia mengemasi baju karena akan menginap di rumah temannya beberapa hari agar Raj dan teman-temannya bisa melakukan pesta bujang sampai puas. Dika juga meminta maaf karena selama ini tidak bisa membahagiakan Raj dan berjanji, "Beb, besok kalau kita udah nikah, aku janji aku nggak akan di atas terus. Besok kita gantian ya, kamu yang di atas." Melihat Dika menangis, Raj akhirnya tidak bisa berkata-kata lagi. Kali ini, Raj lah yang kalah telak dan tidak bisa berkutik lagi. Hari pernikahan pun akhirnya tiba, tetapi Raj tidak pernah datang ke acara itu. Ternyata Radhika di-ghosting oleh Raj dan pergi ke Sydney meninggalkan Radhika yang sangat kecewa. Gayatri, 2007. Saat ini, Raj sudah menetap di Sydney. Raj terlihat sangat bahagia hidup di Sydney. Sebagai eksekutif di perusahaan, Raj dan Sachi hidup berkecukupan dan selalu bersenang-senang setiap hari. Sepulang dari bar, Raj mengantarkan teman kencannya. Tapi karena selalu nyosor, akhirnya tuh cewek malah ilfil dan meninggalkan Raj di dalam mobil. Tak lama dia mendapatkan saran dari supir taksi tentang menghadapi wanita yang lagi ngambek. Ternyata supir taksinya adalah wanita cantik yang bernama Gayatri. Singkat cerita, Gayatri mengantarkan Raj pulang ke apartemennya. Dan dia juga nggak lupa memberikan kartu namanya bila sewaktu-waktu Raj membutuhkan jasa taksinya lagi. Di kantor, Raj bercerita kepada Sachi bahwa semalam dia bertemu dengan supir taksi cantik asal India. Tetapi Sachi mengatakan, "Ngapain lu mikirin supir taksi? Di sini banyak model-model cantik yang tergila-gila sama lu." Tetapi di sini Raj malah melamun dan tidak mendengarkan ocehan dari Sachi. Malam harinya, Gayatri mendapatkan telepon dari Raj untuk menjemputnya. Pada saat dijemput, ternyata Raj sudah dalam kondisi toples karena baru saja diusir sama teman kencannya. Karena lagi gabut, akhirnya Raj mengajak Gayatri untuk menikmati sunrise di tepi pantai. Di sini mereka saling mengobrol tentang kehidupan masing-masing. Ternyata Gayatri adalah mahasiswa S2 di Sydney, dan untuk membiayai kuliahnya, dia pun akhirnya menjadi supir taksi. Raj bergurau dengan mengatakan, "Kenapa kau sekolah tinggi-tinggi? Dengan kecantikanmu, kau bisa mendapatkan suami yang kaya raya dan hidup berkecukupan tanpa harus bekerja." Tetapi di sini Mbak Tri mengatakan bahwa dia bukan tipe wanita yang ingin menikah dan dia tidak bisa berkomitmen dengan pria, dan selamanya dia ingin single dan bebas melakukan apapun yang dia inginkan tanpa kekangan dari suami. Keesokan harinya, tak sengaja Raj kembali bertemu dengan Mbak Tri. Kali ini Mbak Tri lagi kerja sambilan jadi kasir Indomaret. Karena terkesan dengan keulatan Gayatri, Raj menawarkannya untuk hadir di acara peluncuran game di kantornya. Malam harinya, Raj langsung terkagum-kagum karena tidak menyangka Gayatri bisa tampil anggun ketika menggunakan gaun. Di sini, Raj mengatakan kepada Sachi bahwa dia jatuh cinta kepada Mbak Tri. Tetapi Sachi mengatakan, "Bro, lu tuh ladies hunter. Ayolah bro, kemana moto lu dulu, hidup bebas tanpa cinta." Tetapi Raj tidak memperdulikan Sachi dan malah mengajak Gayatri berdansa. Semenjak saat itu, Raj benar-benar tergila-gila dengan Mbak Tri. Kali ini, Raj merasakan ada sesuatu di Mbak Tri yang membuatnya nyaman daripada cewek-cewek yang lain. Beberapa hari kemudian, Raj serius untuk meminang Gayatri. Di tengah hamparan lilin-lilin kecil dan gemerlap lampu taman, dia melamar Mbak Tri.
Tetapi kali ini, Raj harus merasakan namanya kecewa dan sakit hati. Karena Mbak Tri tetap pada komitmennya untuk tidak akan pernah menikah. Dan menganggap kedekatannya dengan Raj hanyalah sebagai sahabat baik. Raj memohon, tetapi Gayatri tetap pergi meninggalkannya. Di sini, Raj mulai flashback ke wanita-wanita yang pernah dia sakiti dan mengerti rasanya dicampakkan. Beberapa minggu kemudian, Raj memutuskan berkelana untuk meminta maaf ke wanita-wanita yang pernah dia sakiti sebelumnya. Dia berpikir mungkin ini adalah karma karena kemarin-kemarin dia selalu nakal sama cewek. Tak lama, Raj sudah sampai di India untuk menemui Mahi. Sesampainya di rumah Mahi, dia malah bertemu dengan anak kembarnya dan suami Mahi yang bernama Joginder. Di sini Joginder menjelaskan bahwa Mahi sedang tidak ada di rumah karena sedang membantu persiapan pernikahan adiknya. Ketika Raj memperkenalkan dirinya, seketika itu pula Raj mendapatkan pukulan telak di wajahnya. Pada saat dia sadar, dia sudah berada di tengah hutan. Di sini Joginder mengatakan, jangan pernah menemui Mahi lagi, atau moncong senapan ini akan berada di kepalamu. Ternyata di sini Joginder sudah tahu perbuatan Raj kepada Mahi. Di sini Mas Jo malah curhat karena kesalahan Raj. Saat ini dialah yang malah menderita. Semenjak kejadian di Swiss, Mahi menjadi berubah. Dia sama sekali tidak bisa percaya lagi dengan lelaki. Walaupun mereka menikah, tetapi selama 12 tahun ini mereka seperti orang asing. Semua karena kesalahan dari Raj. Akhirnya Mas Jo meninggalkan Raj di tengah hutan. Tetapi karena keputusannya untuk meminta maaf sudah bulat, dia tidak akan menyerah begitu saja. Malam harinya pada saat di bar, Raj tak sengaja bertemu dengan calon suami dari adiknya Mahi. Karena mempunyai peluang, di sini Raj mencoba mendekati Karan agar bisa datang ke pesta pernikahannya. Keesokannya, hari pernikahan pun berlangsung. Ternyata rencana Raj berhasil. Dia diundang ke pesta pernikahan Karan. Jelas saja Mahi kaget ketika melihat cowok yang pernah mencampakkannya bisa ada di depan matanya. Di sini Joginder juga memperingatkan Raj, jangan macam-macam dengannya atau dia akan menghabisinya. Tak lama, ayah Mahi melihat Raj. Ayah Mahi berkata, kayaknya aneh pernah lihat ente, tapi di mana ya? Raj yang takut bakalan digampar, akhirnya mempersiapkan pipinya untuk digampar. Tetapi ternyata ayah Mahi tidak tahu menahu soal permasalahannya dengan Mahi. Dan dia malah berterima kasih karena dulu pernah menolong Mahi ketika di Swiss. Tak lama, akhirnya Raj berbicara empat mata dengan Mahi. Di sini, Raj mengatakan bahwa dia sangat menyesal dan ingin meminta maaf. Tetapi Mahi sudah tidak peduli dengan Raj, dan kata maaf adalah kata yang haram untuk dia sebutkan untuk Raj. Di sini Raj mengatakan, aku tahu akan sulit memaafkan orang sepertiku, tetapi aku mohon, jangan membuat suamimu menderita karena kesalahanku. Dia sangat mencintaimu, dan kau menganggapnya dia tidak ada. Joginder sudah tahu permasalahan kita, dan dia mencoba bersabar selama 12 tahun ini. Mendengar itu, Mahi semakin menangis karena menyadari selama ini dia telah jahat kepada suaminya. Raj kemudian berkata, suamimu sudah seperti Raj Malhotra, jangan sia-siakan dia. Dan ternyata pembicaraan mereka didengar oleh Joginder dari luar, yang hanya bisa terdiam, tak bisa berkata-kata. Di bawah, Raj bernyanyi untuk membuat hubungan Mahi dan suaminya lebih mesra. Dan akhirnya misinya pun berhasil, dan dia mendapatkan maaf dari Mahi. Begitu juga dengan Mas Jo dan Mbak Mahi. Mereka hidup bahagia sampai film ini berakhir. Misi selanjutnya adalah meminta maaf kepada Radhika. Ternyata saat ini Radhika telah menjadi artis dan penyanyi terkenal. Tetapi kepribadiannya saat ini sangat jauh berbeda dengan Dika yang sebelumnya. Dia terlihat sombong dan arogan. Bahkan dia tidak segan-segan memecat asistennya cuman karena salah naruh kembang kesukaannya. Pada saat acara red carpet, Dika yang melihat Raj di sana membuka jendela mobilnya. Raj berkata, Dik, ini gue, masih ingat gue kan? Dika hanya menjawab, so what gitu loh, dan pergi meninggalkan Raj. Beberapa hari kemudian diketahui bahwa Radhika sedang liburan ke Italia. Karena keinginannya meminta maaf sudah bulat, Raj mengikutinya ke Italia. Di sini Dika mempersilahkan Raj untuk masuk ke mansionnya. Pada saat Raj berkata ingin meminta maaf, Radhika langsung memotongnya dan berkata, bohong, kau kembali menemuiku karena kau tahu saat ini aku sudah kaya dan terkenal. Tetapi Raj berkata, Dik, gue sangat menyesal dan gue ingin minta maaf sama lo. Melihat itu, Dika yang ingin melihat kesungguhan dari Raj berkata, bila lu pengen maaf dari gue, maka lu harus bekerja sebagai kacung gue. Akhirnya mau tidak mau, Raj mengikuti keinginan Dika. Tugas pertamanya sebagai kacung adalah mengikat tali kutang Dika. Yalah, kalau ini om juga mau jadi kacung deh. Tak lama diadakan party di mansion itu. Di sini Raj harus pontang-panting menjadi pelayan untuk Radhika dan tamu-tamunya.
Tak hanya itu, dia juga harus mati-matian menyediakan apapun keperluan dari Dika. Tak terasa, Raj sudah menjadi kacung Dika selama beberapa minggu. Suatu malam Dika berkata, "Raj, kenapa kau masih kuat? Seputus asanyakah itu kamu meminta maaf dariku? Padahal aku sudah berusaha bersikap kasar kepadamu." Raj berkata, "Aku sangat menyesali perbuatanku. Aku tahu kau pasti sangat marah kepada aku. Tetapi hidupku tidak bisa tenang bila kau masih belum bisa memaafkanku." Mendengar itu, emosi Dika malah menjadi tidak stabil. Dia langsung marah dan berkata, "Raj, yang kamu lakukan itu jahat. Aku menunggumu seharian di KUA, tetapi kau tidak pernah terlihat. Hilang begitu saja seperti butiran debu dimakan ombak. Pergilah Raj, kau tak akan mendapatkan maaf dariku. Nyah dari hadapanku." Karena tak mendapatkan maaf dari Dika, akhirnya Raj memutuskan untuk kembali. Tetapi alangkah kagetnya dia ketika tiba-tiba Radhika sudah duduk di sampingnya. Di sini Radhika mencoba berdamai dengan amarahnya. Dia tak ingin lagi memendam dendam kepada Raj. Dan dia berkata, "Jujur, aku bersyukur kau dulu meninggalkanku. Lihatlah aku sekarang, terkenal dan kaya." Dan akhirnya Radhika memaafkan Raj. Tak terasa, sudah 6 bulan Raj berkelana untuk meminta maaf ke cewek-cewek yang pernah dia sakiti. Sesampainya di rumah, Raj menemukan tumpukan surat dari Gayatri. Yang inti suratnya adalah, "Raj, aku menghancurkan hatimu, tetapi sebenarnya hatiku pun ikut hancur. Tanpa aku sadari, aku mencintaimu, dan aku takut kehilanganmu." Ketika Raj membaca surat demi surat, masuk lagi surat dari kolong pintu. Menyadari itu dari Gayatri, Raj langsung mengejarnya, tetapi dia telat karena taksi Mbak Tri sudah ada penumpang yang naik. Raj dengan konyolnya malah ikutan masuk ke taksi. Di sini Raj mengutarakan perasaannya lagi dan meminta maaf karena selama 6 bulan ini dia tidak menghubunginya. Mbak Tri tentu saja marah karena Raj hilang begitu aja. Tetapi ketika Raj berkata, "Aku mencintaimu, kemarin, hari ini, dan selamanya." Gayatri dan Raj langsung keluar meninggalkan penumpangnya yang kasihan karena dicuekin sama pasangan somplak ini. Di luar mobil, Gayatri mengatakan bahwa ketika dirinya menolak Raj tempo hari, hatinya hancur dan hampa. Dia menyadari bahwa Raj adalah orang yang bisa membuatnya melupakan komitmennya untuk tidak menikah. Dan mereka akhirnya tukeran iler. Raj berkata, "Aku mencintaimu, maukah kau menikah denganku?" Akhirnya mereka pun berpelukan. Dan tukeran iler, pelukan lagi, tukeran iler lagi. Itu terus sampai om pusing. Dan filmnya pun berakhir. Wow, happy ending atau bad ending nih? Tulis di kolom komentar ya. So, pesan moral dari film ini, jangan mempermainkan perasaan orang lain, karena kita nggak tahu dia bakalan memaafkan kita atau masih dendam dengan kita. Oh ya, yang suka sama spoiler film Asia bisa ke channel temannya Om John Story. Link Om taruh di deskripsi ya. So, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa juga yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewoks Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewoks pamit. Bir milatihin.